Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wa hadaina ala dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Sidang pemirsa channel YouTube Mahasiswa Wahidiyah dimanapun Anda berada. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita merupakan salah satu dari hamba pilihan di tengah pandemi COVID-19 yang begitu ganas 1,5 tahun belakangan ini, di tengah berbagai macam bencana alam, banjir, longsor, gempa, kemudian tidak terhitung lagi kecelakaan baik di darat, di udara, pesawat, bahkan di laut yang terakhir adalah KRI Nanggala. Kita merupakan hamba yang dipilih oleh Allah untuk bertemu kembali di Ramadan yang suci, bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh berkah. Marilah kita sadari ini adalah sebuah nikmat, sebuah karunia yang perlu kita syukuri bersama. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Marilah Ramadan ini kita jadikan sebagai sarana kita untuk introspeksi diri. Selanjutnya, sholawat beserta salam yang seindah-indahnya marilah tetap kita haturkan kepada junjungan kita, pemimpin kita, buah hati kita, kecintaan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina as-salatu wassalamu alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Karena beliaulah pemberi syafaat kita kelak di hari akhir. Amin. Sidang pemirsa channel YouTube Mahasiswa Wahidiyah dimanapun Anda berada, setelah kemarin mempelajari ajaran-ajaran sholat Wahidiyah, Allah, billah, bir-rasul, dan bir-rasul, sampailah pada ajaran yang berikutnya, ini yu'ti kulladzi haqqin haqqah. Apa itu yu'ti kulladzi haqqin haqqah? Kita diberikan ajaran untuk senantiasa mengutamakan, memenuhi kewajiban kita di segala bidang, di aspek-aspek yang kita emban, daripada menuntut hak. Karena jika semua dari kita memenuhi aspek-aspek yang telah kita emban, maka secara otomatis hak-hak kita akan terpenuhi. Baik itu hubungan atau kewajiban kita sebagai seorang hamba kepada Tuhannya, hablum minallah, atau hubungan kita sebagai sesama manusia, hablum minan nas, bahkan hubungan kita dengan alam sekitar atau hablum minal alam, itu semua kita patut untuk mendahulukan, memenuhi kewajiban kita terlebih dahulu. Hablum minallah, lantas apa kewajiban kita sebagai seorang hamba kepada Tuhannya? Telah disebutkan dalam surat Az-Zariyat, Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Berarti kewajiban kita sebagai seorang hamba adalah beribadah kepada Tuhannya. Seperti yang kita ketahui juga ada di surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu, hanya kepadamulah aku menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamulah kami mohon pertolongan. Jadi menyembah terlebih dahulu, memenuhi kewajiban-kewajiban terlebih dahulu, baru iyyaka nasta'in,
memberi, dan hanya padamu lah kami meminta pertolongan, baru kita bisa menuntut hak kita. Kemudian juga sering kita dengar di azan-azan, hayya ala sholah, mari kita dirikan sholat, mari dirikanlah sholat. Kita memenuhi kewajiban kita sebagai seorang hamba untuk sholat terlebih dahulu, baru hayya alal falah, mari kita memperoleh kemenangan. Jadi jika kita sebagai seorang hamba memenuhi kewajiban kita untuk beribadah, maka secara otomatis Tuhan akan memberikan hak-hak kita. Kemudian hablum minan nas, baik itu kewajiban seorang orang tua kepada anaknya, kewajiban seorang guru kepada muridnya, atau sebaliknya, dan banyak lagi, bahkan sampai yang lebih besar lagi, kewajiban pemerintah kepada warganya atau warga kepada negaranya. Ini semua akan sangat harmonis jika kita senantiasa memenuhi kewajiban-kewajiban kita terlebih dahulu daripada hanya menuntut hak. Dan selanjutnya adalah hablum minal alam, kewajiban kita bagi untuk sesama makhluk dengan alam sekitar, baik itu tumbuhan, baik itu hewan-hewan, baik itu hewan ternak. Semisal satu contoh, hewan ternak, tidak akan hewan itu bisa sehat apabila tidak dipenuhi, si peternak tidak memenuhi kewajibannya untuk memberi mereka makan, untuk memberi mereka minum. Juga seorang petani tidak mungkin bisa memanen apabila dia tidak memenuhi kewajibannya untuk menanam tanaman-tanaman, untuk merawat tanaman-tanaman tersebut. Maka alangkah indahnya bila kita mendahulukan memenuhi kewajiban kita daripada menuntut hak-hak kita. Begitulah inti dari ajaran yu'ti kulladzi haqqin haqqah. Semoga kita bisa memperoleh pelajaran dari ajaran ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam asyafa'ah wa tarbiyah. Wa min ghawthi hadha zaman an-nadruh wal barakah. Wassalamu alaikum wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh.